Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Maka melanjutkan dari pembahasan yang mana kemarin kita bahas tentang mengenal tentang siapa itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tetap dikutip dari intisari kitab Nurul Yakin yang telah dikemas oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Maka pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang nasabuhu wa wafatu walidihi, tentang nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya ayahnya. Maka di sini dikatakan waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay bin Kilab. Nasab ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu adalah nasab ayahnya, ya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Jadi nasab Nabi SAW ini nyambung kepada Ismail bin Ibrahim. Nah, hal tersebut yang menjadikan orang-orang Yahudi merasa cemburu kepada bangsa-bangsa Arab. Dikarenakan kenapa Nabi Muhammad tidak lahir dari Ishak, yaitu saudaranya Ibrahim. Maka alangkah lebih baik sedikit saya mengenalkan siapa itu ibu dari Nabi Ismail dan bagaimana perjalanan hidupnya. Maka dikisahkan dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perjalanan ke sebuah tempat yang mana ditemani oleh istrinya Siti Sarah. Perlu kita ketahui, Siti Sarah adalah seorang wanita salehah yang cantik jelita. Jadi selain wajahnya yang rupawan, akhlaknya rupawan, hatinya pun adalah seorang wanita yang berhati rupawan. Ketika melakukan sebuah perjalanan sampai di sebuah daerah yang mana daerah tersebut harus melewati sebuah gerbang, sehingga ketika hendak masuk maka berpamit dengan pengawal penjaga gerbang tersebut, karena di dalam perjalanan tersebut mau tidak mau harus melewati daerah tersebut. Ketika pamit maka sang prajurit, sang pengawal meminta izin kepada atasannya bahwa ada seorang wanita cantik dan seorang pria hendak masuk melewati daerah kita. Setelah disampaikan, maka terdengar ucapan pengawal tersebut ke telinga sang raja, sehingga sang raja bertanya, apakah betul ada wanita cantik? Benar, ada wanita cantik. Maka setelah mendengar ada wanita cantik, maka sang raja merasa penasaran, suruh ia masuk, saya ingin melihatnya. Setelah sampai di kerajaan, dilihat ternyata benar, sang raja terkesima dengan kecantikan Siti Sarah. Begitu terlihat wajah sang raja terkesima dengan kecantikan Siti Sarah, maka Nabi Ibrahim pun langsung mengambil sikap. Ketika ditanya, wahai lelaki, siapa engkau? Nabi Ibrahim tidak mengatakan langsung bahwa ia adalah suaminya. Nabi Ibrahim mengatakan, aku adalah seorang lelaki yang menemaninya di dalam perjalanannya. Lalu ketika itu Siti Sarah dipanggil, diminta untuk mendekat. Ketika mendekat, maka sang raja hendak menyentuh tangan Siti Sarah. Namun ketika setiap hendak menyentuh tangan Siti Sarah, tangannya selalu lepra, tangannya selalu runtuh. Sambil dia mengatakan, apa yang terjadi dengan tanganku? Maka Siti Sarah berkata, sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu ini sedang melindungiku. Hendaknya engkau bertobat kepada Allah. Maka kata sang raja, wahai wanita soleha, doakan, mintakan kepada Tuhanmu supaya tanganku sembuhkan kembali. Didoakan oleh Siti Sarah supaya tangannya sembuh kembali. Namun sang raja kembali lupa karena kecantikan Siti Sarah, disentuh lagi, lepra lagi, hancur lagi tangannya. Sadar lagi meminta doa, wahai wanita soleha,
tolong doakan kepada Tuhanmu, mintakan sempurna lagi tanganku. Didoakan Siti Sarah sempurna lagi, lupa lagi masih menyentuh Siti Sarah lagi. Hingga 3 kali, maka sang raja mengatakan, wahai wanita solehah, tolong doakan kali ini aku tidak akan menyentuhmu. Lalu setelah didoakan, sang raja pun terduduk sambil mengatakan, wahai wanita solehah, sesungguhnya wanita secantik dirimu ini tidak akan mampu merawat dirinya sendiri. Maka sang raja pun menghadiahkan budak kepada Siti Sarah. Budak yang dihadiahkan tersebut adalah Siti Hajar, yang mana budak di zaman dahulu didapatkan bukan dari membeli atau lain sebagainya, akan tetapi tawanan perang, yang mana putri-putri para raja pun ditawan, dijadikan budak di situ. Jadi bukan nasabnya Siti Hajar ini bukan nasab yang sembarangan. Nasab Siti Hajar pun bersambung dengan nasab seorang putri-putri. Karena nasab Nabi SAW tidak ada satupun yang terhina dari nasab Nabi Muhammad SAW. Maka setelah sampai di tujuan, Siti Hajar, Siti Sarah, dan Nabi Ibrahim pun kembali pulang. Ketika kembali pulang, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melakukan perjalanan. Ketika Nabi Ibrahim hendak melakukan perjalanan, Siti Sarah mengatakan, wahai Ibrahim, bawa ini Siti Hajar bersamamu untuk menemanimu dalam perjalanan. Sehingga Nabi Ibrahim pun membawa Siti Hajar. Setelah membawa Siti Hajar, maka diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim untuk memerdekakan Siti Hajar tersebut. Setelah dimerdekakan, lalu dinikahilah. Subhanallah, setiap hari Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, minta diberi keturunan, namun tak pernah diberi keturunan atas Siti Sarah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, maka muncullah seorang anak, seorang bayi yang mungil, yang sangat tampan, yang diberi nama Ismail. Hatinya sangat bahagia. Di tengah-tengah kebahagiaan hatinya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan putra semata wayangnya dan istrinya. Sehingga ketika perjalanan, Siti Hajar pun bertanya, wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Namun Nabi Ibrahim tak menjawab. Sambil berpaling, bertanya lagi, wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Nabi Ibrahim pun tak menjawab. Maka ditanya lagi, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka terdiam sejenak Nabi Ibrahim. Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, lanjutkan perjalananmu. Sesungguhnya Allah tak mungkin membiarkanku di sini kelaparan dan dalam kesusahan. Maka setelah itu Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan, dan dari situ Allah Ta'ala senantiasa menjaga Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail lahir dari perut seorang wanita solehah yang bernama Siti Hajar. Setelah perginya Nabi Ibrahim tersebut, maka Allah Ta'ala mengaruniakan kepada Siti Sarah seorang anak, yaitu Nabi Ishak. Nah, anak ini yang diunggulkan orang Yahudi, yang diharapkan kelak akan menjadi garis keturunannya Nabi Muhammad SAW. Namun Allah punya rencana lain, yaitu Nabi Muhammad bernasabkan dengan Nabi Ismail. Sehingga terjadilah pergolakan atau kebencian yang luar biasa orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Arab, dikarenakan Nabi Muhammad berasal dari Nabi Ismail. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi ibni Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dan ibunya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis. Maka bertemulah ibunya dengan ayahnya di kakeknya yang kelima, yaitu siapa? Wa huwa Kilab, atau nama lain Kilab adalah Hakim. Kilab adalah julukan. Nama lainnya adalah Hakim. Jadi Kilab dan Hakim sama. Nama lainnya adalah Hakim. Nah, kata walaqad tufi waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Ayahnya meninggal ketika Rasulullah SAW masih di dalam perut ibunya. Wa umruhu 18 sanatan, dan umurnya 18 tahun. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu kalau menikah memang di usia muda, nggak ada menikah di usia tua. Nah, ketika wafat Abdullah bin Abdul Muthalib ini, ketika itu usianya 18 tahun, masih sangat muda usianya. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Wafat pun tidak meninggalkan harta sepeser sama sekali. Ketika wafat pun dikatakan wafatnya karena demam, lalu kelelahan, sakit di tengah perjalanan, hingga wafatlah beliau di kota Madinah, lalu dikuburkan di sana. Jadi seperti itulah kurang lebihnya tentang sejarah nasab Nabi Muhammad SAW dan wafatnya ayahnya, yang mana Nabi Muhammad dikatakan di dalam kitab Kalimah Allah dakum Muhammadur Rasulullah SAW, wulida yatiman, terlahir sudah dalam keadaan yatim. Maka kalau ada orang mengatakan, ya Allah, sungguh sedihnya saya terlahir yatim,
Ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang lebih sedih dari Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa berbahagia, senantiasa membesarkan hatinya, yang mana ia dirawat oleh seorang ibu yang tidak sempat merasakan kasih sayang seorang ayah hanya selama beberapa saat ibunya meninggal. Lalu dirawat kakeknya beberapa saat, tak lama kakeknya pun meninggal, dan Nabi Muhammad hidup sebatang kara. Dan begitulah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kiranya dari sini kita dapat mengambil manfaat, dapat mengambil intisari, dan insya Allah kisah ini akan dilanjutkan pada acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.